Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM, Bapak Sia, Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM, gitu. Karena udah, kenapa gemeteran? Hampura, pokoknya hampura buat Ah, semuanya. gemeteran. Kenapa gemeteran? Atur nuhun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM, Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang mah, Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan karena nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur Sama siapa? sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya, Siap, siap. bilang sama istrinya bila perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak dah, saya pray dulu. Oh, udah pernah ya? Demo ngapain? Orang kota Bekasi gajinya paling gede. UMSK-nya udah selesai, terus mau ngedemo apa? Udahlah, balik rumah ya. Siap. Ya, salam buat teman-teman buruh di seluruh Jawa Barat. Sehat selalu. Banyak yang hujat ke Pak Dedi ya, ke Bapak Aing. Saya mau ngelapor, saya mau berbilang nih sama Pak Dedi, mumpung ada di samping. Pak, ini banyak yang ngehujat Bapak, banyak yang ngebenci Bapak, tapi gimana tanggapannya Pak? Santai Pak. Biarin aja Pak ya. Ya, begini. Setiap kebijakan itu tidak untuk disukai oleh semua orang. Betul. Tentu ada sebagian yang tidak suka. Bener Pak. Makanya sebagai warga yang baik dan taat, saya juga tentu menerima setiap masukan dan kritik membangun. Betul Pak. Tapi harus bisa membedakan mana membangun, mana menghujat. Mana kritik, mana menghujat ya Pak ya. Mana kritik, mana hujatan. Siapa? Apalagi ini masyarakat Jawa Barat ini punya slogan silih asa, silih asih, Bener, silih Pak. asuh. Siap. Jadi sekali lagi saya terima kritik, silakan. Silakan ngeritik mah, jangan hujat. Tapi kalau menghujat tentu beda. Beda. Ya. Oke Pak, yang penting Jabar istimewa Pak ya. Amin. Nah, siap, tai ledik saya ngeritik siap. Siap. Guys, katanya aksi buruh akan digelar kembali pada 29 sampai 30 Desember. Besok. Buat warga Jawa Barat semuanya yang merasa memiliki Jawa Barat, yang merasa ingin menjaga gedung sate, ya. Mari kita turun bersama-sama ya. Jika mereka membuat anarkis, ya, berbuat radikal, ya, dan ingin menghancurkan ataupun ingin membuat kekacauan di gedung sate, kami sebagai warga Jawa Barat siap turun, ya. Yuk, kita turun. Warga Jawa Barat semuanya, jaga aset kalian, karena itu adalah aset warga Jawa Barat. Jika terjadi apa-apa terhadap gedung sate. Kali ini saya ingin memberikan informasi kepada Anda. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk demo kali ini, setelah saya membuka berbagai macam jenis konten dan menganalisa muatannya, demo mulai tanggal 25 sampai tanggal 30 itu sesungguhnya provokatornya salah satunya adalah para buzzer. Kenapa? Para buzzer ini kan sebelumnya dipelihara oleh negara ya. Namun ketika Pak Prabowo ini naik menjadi presiden, para buzzer ini sudah tidak dipelihara lagi. Sehingga kantongnya sekarang mulai tipis. Maka mereka ini mempunyai ide dan gagasan. Begini, iki kantongku tipis, engko nek ngene terus kan uripku terus piye. Maka mereka mulai mencari ide. Salah satu idenya adalah mencari celah supaya mereka punya bahan. Bahan yang dipakai kali ini adalah kebetulan para orang yang diberi amanah kekuasaan waktu bicara di ruang publik
kalimatnya tidak pas. Yang itu kemudian diolah dan digoreng oleh para buzzer ini, dipakai sebagai bahan untuk memprovokasi masyarakat di ruang digital. Mereka tahu betul bahwasanya mayoritas di antara masyarakat kita itu sesungguhnya kurang paham tentang apa itu yang sebenarnya disebut dengan kepalsuan. Dipikir semua orang yang cerita di ruang digital itu adalah orang hirang hebat. Padahal mereka itu sesungguhnya diantaranya juga itu para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini masyarakat kita itu terlalu percaya juga pada ruang digital. Dan hasilnya menurut analisa kami itu para buzzer hari ini itu agak ketawa. Wah, lumayan sukses gitu. Apa buktinya? Ya kerusuhan di mana-mana, kerusakan di mana-mana itu. Jadi mereka cukup di depan HP bikin konten yang kontennya itu mengandung unsur provokatif yang kemudian mereka tidak perlu bergerak tapi menikmati hasilnya. Maka dari itu, monggo kita sebagai warga negara itu satu, jangan mudah terprovokasi oleh informasi di ruang digital. Yang kedua, kalaupun toh Anda tersinggung, kan ada fasilitas itu. Gunakan semua fasilitas di alam nyata dalam bentuk organisasi, diskusi, sampai kalau Anda demonstrasi, pastikan Anda juga taat pada aturan. Ketika Anda demo, bentuk organisasi yang ditata dengan rapi supaya tidak disusupi. Karena semua kasus kericuan di demonstrasi itu pasti ada penyusup. Ketika demo itu sudah tidak kondusif, segera balik kanan pulang ke rumah supaya selamat. Karena ketika Anda sudah kehilangan nyawa, itu tidak akan bisa kembali. Monggo. Seruan aksi buruh susulan tertanggal 29-30 Desember yang akan datang akan digelar kembali katanya. Pesan saya pribadi saya Geti Siliwangi, ingat beberapa hal. Pertama, patuhi regulasi, ketentuan dan aturan sebagai demonstran yang baik. Yang kedua, ketika menjalankan aksi, pakai etika, adab, sopan santun, sakumaha urang Sunda, urang Jawa Barat pada khususnya. Anu katilu ulah campuran jeung ngaruksak. Lamun geus ngaruksak aset nagara, aset urang nu urang keneh, ke diomeana ku saha deui ku urang keneh, make duit urang keneh anu rugi. Oh cenah lamun teu ngaruksak mah, lamun teu ditekan mah, lamun teu arogan mah, tanggapan. Oh perhatian, teu greget dan lain sebagainya. Eta kalimat-kalimat sepintas juga dianggap benar, padahal eta teh mewariskan contoh-contoh yang tidak baik. Terakhir ingat, khususnya orang Jawa Barat, besok akan menonton kalian, mengamati kalian. Jutaan mata memandang terhadap aksi-aksi kalian. Namun sampai ngaruksak aset-aset negara, kalian telah melukai masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Anu kedua, perjuangkanlah segala hak-hak kalian sebagai kaum buruh, agar segala tuntutan dan hak-hak kalian sebagai kaum buruh, dan insya Allah para pemimpin kita yang ada di Jawa Barat, pada khususnya Gubernur Jawa Barat, akan berlaku arif dan bijaksana untuk kalian para kaum buruh. Juga buat para pengembang pengusaha yang ada di Jawa Barat, agar investor-investor betah tinggal di sini, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, dan mensejahterakan kaum buruh yang ada di kita. Tentunya tidak sedikit dilematis pemerintah untuk mengambil keputusan yang bisa mengenakan, yang bisa menyesuaikan, yang bisa menguntungkan semua pihak, baik perusahaan ataupun kaum buruh pada khususnya.
Terakhir, para pejabat terkait, dari atas sampai bawah, berlakulah yang arif dan bijaksana, yang tentunya selalu pro rakyat. Itu saja pesan dari Ageti Siliwangi. Hatur nuhun, sampurasun.